Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Barokah Bapak Sumardi beserta jajarannya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan usahanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Haji Wiji Slamet, yang kami hormati Bapak Ustadz Muslih, yang kami hormati para jamaah semuanya, Bapak Ranto, adik-adik semua yang hadir pada malam hari ini, ya, dan juga tak lupa pula yang kami hormati Bapak Ustadz Amin bin Yamin. Ya, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehat rohani, sehat jasmaninya, juga disehatkan ekonominya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kami hormati Bapak RT 01 Bapak Sulistiadi beserta jajarannya, Bapak-bapak dan hadirin sekalian, para ustadz dan ustadzah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat yang barokah, ya. Jadi barokah itu adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa dengan barokahnya Syaikhul Qadir, barokahnya para orang tua kita, barokahnya mertua kita, barokahnya para guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan dengan barokah tersebut kita senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatul ummah, amin ya rabbal alamin. Bapak dan hadirin sekalian, jamaah dzikir manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ketua kita dengan suksesnya acara yang kita selenggarakan, baik dari awal, mulai dari awal sampai akhir. Alhamdulillah berkat daripada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, acara kita dapat berjalan dengan sukses berkat semua dukungan dari kita semua, baik dukungan itu berupa moral, material, pemikiran, semuanya mudah-mudahan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya bahwa setelah acara tersebut ada berikutnya, yaitu kita akan memulai pembangunan sekretariat dan dilanjutkan nanti mungkin ruang-ruang untuk para santri-santri nanti buat Al-Barokah. Mudah-mudahan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, gak usah kami panjang-panjang sebenarnya, ini kan supaya gak terlalu malam, ya. Bapak Kiai kita juga tempatnya jauh, itu kalau pulang malam kena angin meriang lagi nanti. Tapi kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Gitu. Jadi yang penting adalah raihlah kesuksesanmu dengan istiqomah. Kata apa seperti itu? Jadi kalau ingin sukses kita harus istiqomah. Itu. Istiqomah itu continue, terus menerus, begitu. Ya. Jadi istiqomah itu continue, terus menerus. Bukan berarti cuman belang-belang maksudnya. Jadi hari ini ngikut, besok malam Sabtu enggak, ngikut lagi, enggak lagi, ngikut lagi, itu belum istiqomah. Tapi kita doakan, kita berdoa memohon kepada Allah agar kita semua jamaah diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan hadirin sekalian, sering kita sampaikan di dalam sebuah ceramah atau siapapun kita memberikan satu mauidhah bahwa ayat tersebut sudah nggak asing bagi kita,
innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Begitulah kalau kita sudah menyatakan Tuhan Allah sebagai Tuhanku, ya Tuhan kalian semua, maka beristiqomahlah. Nah, ini yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah. Istiqomah itu mudah diucapkan, gitu ya. Tapi nyatanya prakteknya harus banyak belajar dan bersabar kita. Sabar terhadap ujian supaya istiqomah itu pasti ada nanti. Iya, tolong adik-adik nggak usah rame ya. Iya, nggak usah rame. Ya, jangan rame sendiri, nanti saya rame juga nanti ya. Maklum anak-anak ya, nggak apa-apa. Tapi jangan rame-rame, sambil makan aja nggak apa-apa. Mulutnya disumpel sama makanan ya, supaya nggak ngomong. Itu. Setuju? Oh, setuju banget. Iya, begitu. Jangan ngomong sambil makan sambil ngomong, jangan. Selek nanti ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa wali-walinya Allah itu inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam Al-Quran seperti itu. Wali-walinya Allah itu tidak ada rasa takut, gitu ya. La khaufun, tidak ada rasa takut. Takut miskin, kalau kehujanan takut meriang, kalau sodakoh takut miskin. Itu pasti menjangkit di dalam diri kita. Wah, kalau kita banyak nggak tidur, nanti besok karipan, nggak bisa kerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu satu ketakutan. Maka buat pelajaran kita semua, kalau itu termasuk, mudah-mudahan kita semua ini termasuk wali-walinya Allah. Ya, ala inna auliya Allah, wali-walinya Allah, la khaufun, tidak ada rasa takut. Mudah-mudahan terjangkit di dalam diri kita, tidak mempunyai rasa takut. Takut terhadap apapun, takut terhadap orang yang menghalangi kita terhadap perjuangan kita. Ya, siapapun yang menghalangi perjuangan kita, nggak usah kita takutin. Ya, termasuk diri kita sendiri kadang ini takut ngantuk, takut nggak punya duit, takut miskin, ya, takut meriang, takut apapun itulah takut. Tapi semuanya ini harus dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari belajar supaya kita tidak mudah mempunyai rasa takut gitu. Jadi yang harus kita perangi seperti itu. Enggak usah takut apapun. Memang dengan keyakinan, maka manakib ini sebetulnya istimewa. Manakib itu istimewa, orang-orang tertentu saja. Ya, mudah-mudahan orang yang punya niat yang tulus ikhlas karena Allah akan sampai itu ya rasanya ini. Memang di awal kalau ingin ikut manakib itu susah untuk cinta dulu, ini kadang masih ada kendala. Tapi kalau sudah tahu rasanya mengikut manakib itu ketagihan kita, karena sudah cinta, sudah seneng, jauh nggak jadi masalah. Sendiri nggak usah pakai mikir temen dulu, nggak usah berangkat aja udah, karena sudah ada rasa cinta. Lu cinta itu begitu, cinta bisa menjadikan jauh jadi dekat, ya, sakit jadi nggak sakit gitu, karena ada rasa cinta. Maka cinta inilah yang harus kita tumbuhkan kalau kita ingin mengikut manakib, harus ada rasa cinta. Kalau di awal ya mungkin sekedar cuman ya begitu saja, itu belum ada rasa cinta. Tapi kalau rasa cinta itu pingin ketemu lagi, pingin kapan ada manakib lagi, selalu seperti itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan rasa cinta terhadap wali-walinya Allah, kita akan dikumpulkan bersama wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang perlu kita tanamkan, bahwa memang orang manakib memang luar biasa. Manakib ini luar biasa, ya. Saya bilang, kalau niatnya nggak tulus, nggak lama, maka kita harus
perbaiki niat kita, tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi usia-usia yang sudah di atas 50 tahun, 60 tahun, ya, mau kemana kita? Kita harus mikirkan bekal di kemudian hari. Kita bayangkan, kita kalau pulang kampung saja, kalau mau pulang kampung itu persiapannya seminggu sebelum pulang itu sudah, kalau malam susah tidur itu. Nyiapkan gantinya, menyiapkan semuanya, uangnya, ya. Sudah membayangkan akan pergi ke kampung, disiapkan ke semuanya. Itu mungkin pulang paling banter seminggu. Persiapannya nggak karu-karuan itu, ya. Mulai dari uang tolnya, bensinnya, mobilnya harus sehat, badannya sehat, pakaian ganti bajunya disiapkan ke semuanya, padahal pulang cuman seminggu di kampung. Betul nggak ini kira-kira yang punya kampung nih? Betul begitu. Maka kita akan menghadapi pulang kampung akhirat. Kita semua akan pergi kemana nanti kalau sudah tiada meninggalkan dunia ini? Akan ke kampung akhirat. Kampung akhirat itu nggak bisa kita bayangkan pergi selama-lamanya. Maka perbanyak bekal nanti di kemudian hari, karena kita kalau sudah pergi ke sana nggak bisa kembali itu. Ya, inilah yang perlu kita persiapkan bekal di kemudian hari untuk menghadapi kampung akhirat yang luas, waktunya tidak bisa kita bayangkan, ya, selama-lamanya, ya. Maka hal semacam ini perlu kita persiapkan. Kita bayangkan pulang kampung yang segitu waktunya saja persiapannya nggak karu-karuan. Ganti bajunya berapa, pakaiannya yang kita siapkan, nanti dalemannya berapa, ini anak-anak kita belum. Itu padahal pulang cuma seminggu. Nah sekarang kalau pulang ke akhirat yang selama-lamanya nggak bakal balik lagi, apa yang akan kita bawa? Ya, maka ya masa nggak punya bekal terus nekat aja berangkat nih nanti, ya kan? Kita tinggal nangis saja di sana, nangis bakal minta kembali sebentar aja, ya Allah. Sedetik saja kalau bisa dikembalikan akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum itu harus kita persiapkan ini akhirat, kampung akhirat. Maka hal-hal semacam ini adalah mencari bekal di kemudian hari, karena yuhsyarrul mar'u ma'a man ahabba ilaih. Kelak nanti kita akan dikumpulkan beserta orang-orang yang kita cintai waktu di dunia. Mudah-mudahan kita bersama orang-orang yang cinta zikir, ya, cinta manakib, cinta kepada wali-walinya Allah. Maka di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama-sama orang yang kita cintai, ulama-ulama Allah, wali-walinya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai dasar kita, yuhsyarrul mar'u ma'a man ahabba ilaih. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita ini sebagai lambang kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Cukup sekian saja dari kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.